Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jamaah Masjid Syuhada, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menegakkan salat fardhu subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat serta umat beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mari bersama-sama meningkatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, sehingga kita dapat berkumpul menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mulia ini. Karena waktu subuh salah satu waktu yang berat untuk ditegakkan, sebagaimana kata Rasulullah, al-bardain, ada dua waktu salat yang berat untuk ditegakkan oleh kaum muslimin. Yang pertama ada salat subuh, karena di saat kita salat subuh itu adalah saat-saat yang paling enak untuk kita melanjutkan tidur, apalagi kalau disertai dengan rintik-rintik hujan. Yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar ini bisa saja kita tidak tidur, tidak istirahat, tetapi saat-saat yang paling enak, segar untuk kita bekerja, karena matahari sudah mulai redup. Oleh karena itu kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menegakkan saat-saat yang berat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyemangat kita kembali untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak berkumpul suatu kaum dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yang dimaksud adalah masjid. Apa yang dilakukan oleh kaum itu? Yatlunal kitab Allah, membaca kitab Allah, mempelajari, memahami Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari, saling mengingatkan dengan ayat itu.
Masya Allah, termasuk apa yang kita lakukan ini saling menyemangati. Karena kata para ulama, iman kita ini tidak ubahnya ibarat tanaman. Tanaman itu perlu pupuk, perlu air. Maka salah satu untuk memupuk dan menyirami iman kita itu adalah lewat kajian ta'lim seperti ini. Insya Allah kalau sudah ta'lim, itu semangat kita muncul kembali. Sebagaimana tumbuhan ketika disiram dengan air itu kembali segar dilihat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita masuk masjid, kita membaca Al-Quran, baik secara tekstual maupun di dalam hati kita mengingat-ingat kembali murajaah ayat-ayat Allah. Apalagi kalau sampai kita saling mengingatkan, saling mengajarkan dengan ayat-ayat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa nazarat alaihimus sakinah. Maka tidak lain yang mereka akan dapatkan yang pertama as-sakinah, ketenangan. Jadi orang-orang yang beriman ketika berada dalam masjid itu ada kedamaian, ketentraman di dalam batinnya. Makanya ada para ulama mengatakan kalau orang beriman dalam masjid seperti ikan di dalam air. Tetapi sebaliknya orang-orang munafik, mereka laksana burung di dalam sangkar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada dalam masjid diberikan oleh Allah ketenangan. Apalagi disertai dengan zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Mudzakarah antara sesama kita. Itu yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakinah, ketenangan. Insyaallah sangat beda ketika kita sholat berjamaah di masjid dengan di rumah. Makanya Allah yarham Kiai Haji Abdul Battah Majidi mengatakan, khusyuk itu tidak hanya ketika waktu sholat, tetapi sebelum sholat kita harus ada usahakan. Sudah kita usahakan. Ada 3 hal kata beliau. Yang pertama, perhatikan waktu. Kapan waktu sholat itu? Karena memang di Al-Quran oleh Allah disebutkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu-waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata beliau, orang yang datang lebih dulu daripada yang dipanggil baru datang, maka yang lebih baik itu yang datang lebih dulu. Waktu. Yang kedua, pakaian. Itu kata beliau, usahakan perbedaan pakaian kita untuk menghadap Allah dengan menghadap sesama makhluk. Karena yang kita hadapi ini adalah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu utamakan, kata beliau. Dan yang ketiga, tempat. Maka tempat khususnya untuk bagi kita bapak-bapak adalah di masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, diberikan oleh Allah ketenangan, sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Ada terasa kedamaian, keakraban ketika kita saling bertemu di dalam sebuah rumah Allah yang suci. Ketika kita masuk masjid, semuanya dalam keadaan suci. Apalagi di depan itu kan ada tulis batas suci, berarti orang yang masuk ke dalam insya Allah suci, dan kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang disucikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ghasyiyatuhur rahmah, diliputi kasih sayang. Kemudian berikut wa hafadathumul malaikah, kita diliputi oleh malaikat. Dalam hadis lain disebutkan, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, itu ada masing-masing malaikat yang selalu mendoakan kita. Ada 3 doanya terhadap kita, masing-masing kita. Yang pertama doanya
malaikat kepada kita, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Yang kedua, Allahumma ighfirhu, ya Allah ampuni dia. Dan yang ketiga, wa tub alaihi, terimalah tobatnya. Jadi ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita ketika kita berada dalam masjid sampai kita keluar. Ada 3 doanya, yaitu malaikat minta supaya kita dirahmati oleh Allah, diliputi rahmat Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita dimohonkan oleh malaikat supaya diampuni. Dan yang ketiga, dimohon oleh malaikat supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, atau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah menyebut-nyebut hambanya itu di sisi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Artinya Allah membanggakan kita di sisi hamba-hambanya yang mulia, yaitu di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut-sebut kita. Mungkin istilah kita itu memuji hamba. Ini loh hamba saya, ini hamba-hamba saya yang mulia, senantiasa taat melaksanakan perintah saya. Mungkin seperti itu kalimatnya. Biasakan kalau kadang seorang guru melihat muridnya, kemudian muridnya itu ada di situ dan istimewa, kadang-kadang diperkenalkan kepada jamaah, ini murid saya, ini prestasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Allah Subhanahu wa taala memuji kita di sisi para malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para jamaah yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Insya Allah akan sangat kita rasakan ketenangan kita, karena kita ini berada dalam kasih sayang Allah, kemudian diliputi oleh malaikat. Maka kita rasakan betul dalam masjid ada ketenangan, ada ketentraman. Makanya kalau lagi galau, terutama anak-anak muda, lari saja ke masjid. Sebaiknya dalam ada riwayat itu seorang anak muda galau ke masjid, tanggal di masjid, lalu ditegur oleh Rasulullah, yang membiayai hidupmu ini siapa? Dalam masjid terus. Katanya yang membiayai saya adalah saudara saya. Kata Rasulullah, saudaramu lebih mulia daripada kamu. Masalahmu apa? Oh, saya ini banyak tanggungan gini-gini. Dalam riwayat itu lalu diajarkan oleh Rasulullah doa kepada anak muda, dan timbul semangat untuk bekerja, berbuat, dan kesusahannya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak cerita-cerita para orang-orang dahulu ketika kita tersesat, ketika kita lagi pusing dan lain sebagainya, sebaiknya kita masuk masjid, temui saudara kita yang ada dalam masjid, kita minta nasihatnya, kita bertanya kepada yang bersangkutan atau saudara-saudara kita yang ada berada dalam masjid itu, ya. Ada sebuah cerita satu rombongan ke kota. Karena saking inginnya jalan di kota, dia jalan begitu saja, tiba-tiba bingung mau pulang kemana. Waktu itu belum ada Grab seperti sekarang. Lalu dia ke masjid, sholat di masjid. Kemudian ada jamaah di situ, orang tua sholat. Kemudian dia tanya, Pak, mohon maaf, saya ini bingung pulang, alamat saya ini. Kata si bapak, sholatlah Anda 2 rakaat dulu, mohon kepada Allah, dan saya tidak tahu mana tujuan yang Anda tuju itu, saya juga tidak tahu. Lalu si pulang itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, salam, tiba-tiba dia ketemu 2 orang temannya lagi wudhu. Ditanya, loh kamu ada di sini? Iya, saya singgah sholat. Padahal dia sesat.
Dia mengatakan saya sholat di sini dulu baru saya berangkat. Oh nanti kalau pulang kita sama-sama. Itu tidak direncanakan, tapi Allah yang berencana. Mungkin karena ini Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan tuntunan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan di dalam batin kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, dan semoga malaikat senantiasa berada mengiringi kita dan menjaga kita dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.